Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudzakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil-Qur'ani ma'as-safaratil kiramil bararah alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Hadis yang saya baca tadi, al-mahiru bil-Qur'ani ma'as-safaratil kiramil bararah. Jelas arti mahir kan pintar kan, pandai. Arti dari mahir itu pandai atau pintar. Kalau kita bertanya, apa sih arti mahir di sini? Mahir dijelaskan di kitab tajwid itu bahwasanya kata al-mahir itu juga bisa diartikan al-hafidh, orang yang hafal. Al-mahir al-hafidh. Al-mahiru al-hafidhu. Dia yang hafal Al-Quran, dan juga tentunya kalau kita lihat pandai itu kan berarti bagus baca Al-Qur'annya. Ya, bagus baca Al-Qur'annya, pelafadzannya, makhrajnya, tajwidnya sudah bagus. Al-mahiru bil Qur'an. Tentunya di hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengutamakan atau memberikan fadilah, keistimewaan kepada orang yang pandai membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah ma'as-safaratil kiramil bararah. Allah kirimkan malaikat yang mulia menemani orang yang pandai baca Al-Quran, yang bagus lafaz dan makhraj. Jadi siap-siap aja kita yang langsung di sini temani malaikat kemana-mana. Baik. Kemudian Rasulullah melanjutkan, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta. Adapun orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta ini artinya kan terbata-bata. Wa yatata'ta, terbata-bata. Maksud terbata-bata di sini adalah orang yang sudah belajar makharijul huruf tapi nggak bisa-bisa, ya. Bukan wa yatata'ta orang nggak belajar sama sekali, nggak mau belajar, dibiarkan saja gitu ya. Lahu 'alaihi syaq, kesusahan, lahu ajran, mendapatkan 2 pahala. Tetap mendapatkan pahala. Jadi kalau kita nggak bisa-bisa, tetap belajar gitu maksudnya ya. Kalau nggak bisa-bisa pelafatan ro-nya, kho-nya masih salah, tetap istiqomah gitu kan. Maksudnya di sini seperti itu. Jadi bahkan ada seorang ulama Qur'an mengatakan, ya, dosa bagi seorang ya yang dia merasa salah, banyak kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Ketika membaca Al-Qur'an merasa banyak yang salah, di samping rumahnya ada halaqah Qur'an tajwid. Setiap hari dia lewat tapi nggak pernah dia nggak pernah mau untuk belajar. Dia nggak pernah punya keinginan untuk belajar sama sekali, ya. Padahal setiap dia membaca Quran salah terus, merasa salah, makanya dosa. Kamu belajar, masya Allah kita di sini semua jauh-jauh ke sini, masya Allah. Ya pahalanya jauh lebih besar daripada yang dekat rumahnya tentunya, ya. Apalagi yang tinggal di sini, masya Allah. Baik, kita lanjutkan ya. Tentunya Rasulullah SAW menjelaskan tentang hadis ini kepada kita-kita yang sedang belajar Al-Quran. Al-mahiru bil-Quran ma'as-safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta fihi. Mungkin kita pernah menonton videonya Syekh Fahad Al-Kandari. Beliau keliling kemana-mana selalu bertemu dengan atau mengetes anak-anak Indonesia, termasuk juga di Arab Saudi, yang sudah bagus bacaannya, yang sudah fasih bacaannya, bahkan punya kelebihan pelafatannya, masya Allah bagus-bagus. Satu hari ada video beliau merekam orang yang masya Allah sehat, fisiknya masya Allah. Beliau juga sebelumnya kan pernah merekam yang cacat. Ini bacanya bagus, masya Allah, ya, hafal ini, hafal matan semuanya. Tapi suatu hari beliau di Eropa kalau tidak salah mengetes satu anak yang masya Allah sehat, ya, tampan gitu, tapi pelafatan Qurannya masya Allah terbata-bata. Mungkin pertama kali beliau menjumpai orang seperti ini, beliau menangis, ya. Menangis melihat orang yang terbata-bata. Kalau kita kan ketawa kan, dengan yang terbata-bata ketawa. Kalau beliau tuh insya Allah nangis gitu ya.
Mungkin teringat dengan hadis ini, kalau kita lihat kan hadis ini menjelaskan orang terbata-bata, walladzi yaqra'ul qur'ana wa yatata'ta fi wa huwa 'alaihi syak lahu ajrun, tetap mendapatkan pahala. Tapi ini sebagai motivasi bagi kita untuk terus belajar. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada kita yang terus belajar sampai benar-benar membaca Al-Qur'an dengan mahir, dengan fasih, ya. Mahir. Maka ada kan metode mahir bil Qur'an. Ya, Syekh Mahir ya, bukan Syekh Mahir tapi Al-Mahir bil Quran. Baik, kita lanjutkan ya materi kita setiap hari Sabtu. Sebelum kita masuk ke materi, insyaallah kita talqin dulu. Ya, talqin sautiyah. Ya, bulan lalu kita sudah sampai di mana? An-Nasr ya. 3 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu. Baik, kita baca surat An-Nasr. An-Nasr sudah atau belum ya? Belum ya? Sudah ya, berarti Al-Kafirun. Baik, Al-Kafirun. Kita baca Al-Kafirun. Tentunya dalam di Al-Kafirun ini banyak huruf ain ya, huruf ain dan juga banyak mad jaiz munfasilnya. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pelafatan ro itu tidak mencucuk ke depan, nyo, tapi nyer di bawah, nyer. Syaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Jangan sampai jadi syaitanir rajim. A'udzu billahi. Huruf ainnya walaupun ada pengajar tajwid juga yang melafadzkan karena tidak ingin keluar dari hidung ya. Tapi pelafadzan ain seperti itu yang benar. Gak mungkin ain jadi ini a, hampir seperti hamzah. A'udzu Kalau kita pengen fase sebenarnya satu-satu ya. A bareng-bareng lagi, O bareng-bareng, Zu bareng-bareng, sampai semuanya mungkin per hurufnya perkataannya baru dari awal sampai akhir. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Ya, karena sering kita mendengar juga pelafatan ra itu seperti ini. Syaitanir rajim. Jadi pelafatan dari nun kasrah sudah tebal. Nir. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya.
Perhatikan ro-nya. Hir, hir, hir. Jadi getarannya tidak hir, hir, tapi hir. Kalau kita tahan hir, hir, wah. Kemudian haknya halus ya. Jangan sampai ada ganjilan sedikit saja. Hir, wah. Ini hilangkan. Hir, wah. Ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Him. Maksimalkan dari mulut. Him. Him. Biasanya kadang kalau nggak kuat nafas di hi itu bisa sudah dari hidung. Him. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kuat yang dari hidung. Maka maksimalkan dari mulut kecuali mim. Pas mim baru dari hidung. Him. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Huruf qaf, bedakan qaf dan kaf. Qul, qul, tipis lamnya jangan sampai qul tapi qul, qul. Kemudian ya, tipiskan ya jangan sampai tebal. Qul ya tapi qul ya, ya. Kemudian setelahnya ada nabar ditekan. Ayyuha, ayyu. Tidak putus pelafatannya, bukan ayyuha tapi ayyuha. Ada suara ya. Ayyuha. Ditahan sedetik mungkin. Ayyuha, ayyuha. Kemudian ayyuhal, hal, hal. Ya, jangan sampai jadi hal tapi hal. Ka, ka. Ya, ditipiskan jangan sampai jadi ka, kafirun tapi ka, fi, raw, raw, ra-nya tebalkan. Rawn, rawn. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. 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 Terlihat pada pelafazan ro-nya tebal ya biasanya. Kalau sudah benar raw, raw, raw. Jadi bukan kafirun, kafirun, enggak, ini salah. Kafirun, raw, raw tebalkan. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. 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 Ya, mad arid lis sukun. Boleh kita panjangkan 6 harakat, 4 harakat, 2 harakat. Kalau mungkin tidak kuat napasnya 2 harakat cukup ya. Kecuali kalau memang kuat. Kalau kuat tafadhal 6 harakat ya. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Ya, panjang 4 atau 5 harakat. Mad jaiz munfasil. La, bukan la tapi la. Perhatikan ain sukunnya. A'budu, a'budu, a'budu. Ya, bareng-bareng. A'budu, a'budu, bareng-bareng. Ini suaranya yang paling kita pentingkan, suaranya. Bukan hanya pelafatan tapi suara itu sudah terdengar benar.
Kalau suara sudah benar, insya Allah pelafatannya benar. A'budu, a'budu, silakan. A'budu Mas Eri. Silakan. Silakan. Masih kurang dalam lagi, silakan. Silakan. Iya. Masih kurang. Iya, silakan Mbak, belakang. Iya, masih kurang, masya Allah, kurang banget ya. Lagi, a'budu. Ya lumayan, silakan Bu. Lagi Bu. Iya, silakan Bu. Masih kurang ya. Iya, sedikit lagi Bu ya. Silakan lanjut lagi Mbaknya. A'budu. Silakan lanjut. Iya, sedikit lagi. Ya, bareng-bareng. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Ya, maksimalkan semua keluar dari mulut kecuali nunnya. La a'budu ma ta'budun. Kalau bareng-bareng ini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan mana yang benar. Kita mau salah pun nggak kelihatan ya. Taib la a'budu ma ta'budun, jangan sampai la a'budu ma ta'budun, tapi ta'budu. La a'budu ma ta'budun. Huruf ainnya ya, karena memang di al-kafirun ini tekankan ain semuanya ya. Biasanya kami kalau latihan ain udah baca al-kafirun ya. Al-kafirun ini inti dari ain ya. Ain sukun maksudnya. Ain sukun ya. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد Kalau kita terbiasa pakai maqam tafadhol gitu kan. Tapi masalahnya kadang kalau kita masih pemula pakai irama langsung salah semua makhrajnya ya. Jadi irama ini harus yang biasa makanya. Saya ketika sudah 1 tahun ya masuk ke program ijazah itu baru setahun loadingnya. Itu baru dibolehkan pakai irama sama Syekh. Tafadhol ya akhi, iqra ka'annaka fil imam. Iqra seperti kamu baca ketika imam. Tapi pas awal-awal gak boleh, benar-benar rata gitu. Irama itu gak ada gitu. La a'budu ma, kita ulangi lagi ya. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala ma a'bud wa antum 'abiduna ma a'bud. Iya, kita perhatikan qalqalah ya. Qalqalah ini ketika saya belajar kepada Ustazah Ahlam ya, istri beliau Syekh Abdul Karim, beliau berpendapat bahwasanya qalqalah itu tidak dibaca seperti ada hamzahnya. Seperti kita sekarang membaca, ini pendapatnya Syekh Abdul Karim gitu ya. Jadi
beliau sendiri bertentangan dengan istrinya gitu ya. Masalah pelafazan qalqalah. Syekh Abdul Karim berpendapat bahwasanya qalqalah itu harus seperti ini. Bude, bude. Sedangkan beliau bude. Ya. Sama-sama punya hujah. Kalau kita tanya, "Syekh, kenapa kok bude? Bude?" Karena kalau bude seperti istri saya kata beliau, bude itu seperti berharokat jadinya. Bude. Tanya Syekh Sadahlam. Gimana Sadah? Kalau pendapat Anda Syekh Abdul Karim, bude. Gak boleh karena bude itu seperti ada hamzahnya gitu ya. Jadi sama-sama punya hujah gitu. Ya udah, dua-duanya benar gitu. Makanya saya kalau nyimak kadang pakai ini juga boleh gitu. Bude kalau kalah ya. Tapi tentunya kami punya hujah kuat juga. Saya sama Syekh Abdul Karim punya hujah Syekh. Kalau saya bilang Syekh, kalau qalqalah jadinya a'bude, jadinya sama seperti qalqalah sugro Syekh gitu ya. Jadi qalqalah sugro enggak ada bedanya. Kalau kita jelas Syekh, qalqalah sugro sama kubro beda. Kalau sugro kan lam yalid wa lam yulad. Ini kubro perbedaannya. Berarti Sadahlam itu menyamakan sugro dan kubro Syekh gitu. Ya udah gitu. Berarti kita ambil yang ini gitu ya. Udah, pakai yang ini. La antum abiduna ma'bude, bude langsung bude. Baik. Saya lanjutkan. Wala perhatikan juga nun bertemu dengan ta. Pelafatan nun bertemu dengan ta itu samar-samar. Jangan sampai seperti ini. Karena mungkin kita pernah mendengar ustadz atau ketika membaca imam atau qurra atau qari membaca wala an biasa. An bukan tapi an langsung. Pernah kita mendengar mungkin sama-sama dua punya hujah ya. Walaupun tetap jelas guru saya semuanya berpendapat bahwasannya yang benar antum samar. Dan jelas di kitab, di buku Matan Jazariyah Fathur Rabbil Bariyah itu jelas harus disamarkan karena ini ikhfa. Wala antum, bukan antum. Rata-rata antum ini bacaan yang suri dari Syria Damaskus, sanadnya biasanya membaca seperti itu. Wala antum, tutup bibirnya. Bagaimana? Riwayatnya juga ada, tapi tetap dalam kitab lebih sahih yang ini. Antum, ya. Jadi ada sahih juga ini ya. Qiraat ini. Baik, wala antum. Sama seperti nun bertemu dengan dal, itu dalam pelafatan Suriah atau Damaskus sanadnya itu seperti itu. Andada misalnya. Andada, tutup bibirnya. Dirapatkan bibirnya. Sedangkan yang kita lafadzkan sekarang, yang kita pelajari sekarang, ya, ini bukan Suriah, bukan Mesir, bukan apa, tapi benar-benar rujukan ke ilmu tajwid. Ya, Ibnul Jazari langsung mengatakan bahwasanya memang di syarah Matan Jazariyah itu, ya pelafadzan nun bertemu dengan ta dan dal itu samar. Antum, andada. Ini jarang sekali ya. Jarang sekali guru tajwid ngejelasin ini, ya masya Allah ya. Kita sekarang menjelaskan sampai ini semua detail gitu kan. Saya ke Syekh Abdul Karim, gak pernah udah jelasin bahwa saya tajwid ada ini bacanya ant. Saya penting ikuti saya, udah. Saya penting pelafatan, masya Allah ya. Makanya saya pengen benar-benar jelas semua, kita jelaskan semuanya gitu. Perbedaannya anta atau anta. Makanya saya dulu sempat tanya sama Syekh Abdul Karim, yang benar mana Syekh gitu? Ya ikuti saya aja, ikuti saya, pelafatan saya gitu. Setelah itu saya datang ke Ustaz Syihab yang Damaskus sanadnya kan, yang pernah saya ambil ke beliau. Datang ke Ustaz Syihab, Ustaz, gimana saat ini pelafatannya Syekh Abdul Karim? Ya udah, sanad antum yang dari saya kayak gitu. Ketika antum baca sanad Damaskus, bacanya sama kayak saya harus. Pas baca kayak beliau, udah ikuti beliau gitu ya. Bilang gitu. Tapi kata beliau tetap antum harus belajar banyak syekh, gak cuma satu kalau bisa. Kita ambil yang paling baik. Ya udah, Syekh Karim paling baik kata saya. Karena sudah jelas rujukannya langsung ke kitab ini gitu. Karena ketika mengambil ke Damaskus, yang sana Damaskus tanpa kitab sama sekali gak ada kitabnya, gak ada rujukannya gitu. Akhirnya kita hanya baca Al-Qur'an awal sampai akhir pakai tahsin saja. Yang penting tahsinnya benar,
awal sampai akhir menurut beliau sudah benar tahsinnya, tanpa kita mengenal ini tajwid, ini tebal, ini tipis, murakkab, mufakham, nggak kenal. Ada isti'la, ada apa lagi kita nggak kenal nama itu. Yang penting baca pelafalannya kayak gini sampai selesai 30 juz, selesai, dapat ijazah, gitu kan. Makanya akhirnya masya Allah, alhamdulillah setelah ngambil ijazah ke Syekh Abdul Karim lebih sempurna gitu ya. Semuanya ada, matannya, ujian sama syekhnya masya Allah, gitu. Lengkap gitu ya. Dan memang lebih susah perjuangannya masya Allah gitu ya. Baik, kita ulangi lagi ya, ayat ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. A'bud. Perhatikan ayatnya. A'bud. Kadang kita sudah nekan, merasa sudah benar-benar nekan tapi tidak keluar nih. Benar apa enggak gitu kan? A'bud. Atau kadang kita sudah nekan masih seperti ini. Oh, yang benar. Oh atau tekan ke dalam. A'bud. أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد bukan masih tebal ya mas ya. Walaupun sudah benar, biasanya disalahkan ya. Sudah benar pelafatan makhrajnya, tapi pelafatan suaranya besar, tetap salah, tebal. Misalkan sudah benar tapi masih ini salah masih menurut beliau ya. Jadi tipiskan suaranya bukan tidak ada benar-benar suara tapi wala antum abiduna ma a'bud ولا أنا عابد ما عبدتم Dan juga di Al-Kafirun ini banyak gunnahnya. Kita harus hati-hati sama yang namanya gunnah ini. Karena kalau kita sedang membaca biasa murojaah atau khataman, Al-Kafirun ini gak bakal jadi lagi tahsin ya. Maka bisa jadi biasa saja. Wala antum a'biduna ma a'budu gitu ya. Kita tinggalin tuh semua tahsin ya. Makanya setiap kita baca Quran diingat-ingatlah hari Sabtu pagi ini ya, supaya kita tidak lupa dengan pelafazan tahsin kita. Taib wala ana 'abidum ma 'abadtum ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
Coba kita rasakan ya gerakan mulut kita ini gimana gitu. Sudah pas belum? Biasanya di Al-Kafirun ini karena kalimatnya sangat mudah. Al-Kafirun ini kan wala saja. Wala sudah. Wala antum wala. Ya, kita lihat di Al-Kafirun ini pelafatannya sangat mudah. Wala antum. Pas monyong kita monyongkan ke depan ya. Kita merasa kadang pelafalan kita sudah benar. Pas ini mulutnya sudah benar. Setiap yang dhammah kita monyongkan, setiap kasrah kita kesampingkan. Antum abidu. Pas kan? Yang masalah kadang kita sudah merasa benar, Masya Allah, sudah terlihat pelafalannya pas banget gitu ya, mulutnya sudah ke depan pas tuh, tapi ternyata salah, masih salah makhrajnya ya. Mulutnya sudah pas, tapi suara yang dikeluarkan salah maksudnya ya, malah fatannya gitu ya. Baik. Wala ana abidum ma abadtum. Tetes. Saya ulangi. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. Dijelaskan waliyadin, jangan sampai jadi waliyadin ya. Sering kita mendengar imam membaca lakum dinukum waliyadin seperti lamnya sukun ya, padahal jelas lamnya kasrah. Waliyadin bukan waliyadin ya. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Taib. Gak ada mic-nya ini. Mungkin perlu didekatkan nih sound biar. Jadi kita fokuskan pada hari ini juga sedikit ada materi tentang sifatul huruf. Tentang sifatul huruf. Bab sifatul huruf. Karena mungkin makharijul huruf sudah kita tulis. Bab sifatul huruf. Bab sifatul huruf.
Ya, sifatul huruf adaduha 17 sifat. Sifat huruf ini jumlahnya ada 17. Ya. Ada 17. Sifat huruf sifatul huruf terbagi menjadi 17 sifat. Ada 17 sifat dan terbagi menjadi 2. 17 sifat terbagi menjadi 2, ya. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, ya. Yang pertama adalah sifat lahadiddah. Sifat yang mempunyai lawan kata. Tentunya yang tidak. Sifat yang tidak memiliki lawan kata. Mempunyai lawan kata dan tidak mempunyai lawan kata. Yang pertama, sifat yang mempunyai lawan kata. Yang mempunyai lawan kata. Yang pertama, sifat hams. Sifat hams. Sifat hams, ya. Ini lawan katanya al-jahr, ya. Lawan katanya al-jahr. Sifatul jahr. Ini yang kedua masuknya sifatul jahr. Sifat jahar. Kemudian yang ketiga masuknya sifatus syiddah. Lawan katanya sebenarnya pertengahannya ada namanya al-bainiyah, ya. Tapi lawan katanya terlebih dahulu. Lawan katanya sifatur rakhawah. Sifatur rakhawah. Ar-rakhawah. Sifatur rakhawah. Sifatur rakhawah. Sifatur rakhawah. Kita tulis pakai bahasa Arab ya supaya lebih jelas. Karena kalau tulis Indonesia jadinya seperti ini. Hamas, hamas. Ini nggak tahu hamas atau hamas kata seperti ini. Maka harus jelas hamas. Ya, karena kita ngomong pun nggak jelas, ya. Ya, ini punya u atau punya ku, ya. Ngomong hamas atau hamas, jelas. Di tengah-tengah ini ada sifat al-bainiyah. Sifatul bainiyah. Al-bainiyah. Tentunya artinya pertengahan, bainiyah. Sifatul bainiyah. Sifatul bainiyah. Yang terpenting sebenarnya nanti dari sifat-sifat ini adalah hurufnya saja, ya. Pengertiannya gak begitu penting. Yang penting itu adalah hurufnya. Ini huruf apa sih gitu, hurufnya. Sifat hamas itu hurufnya apa? Apalagi sifat-sifat yang sangat penting seperti isti'la nanti. Kemudian yang kelima, sifatul isti'la. Nah, ini sifatul isti'la. Sifatul isti'la yang kelawan katanya sifat istifal.
Lawan katanya al-istifal. Al-istifalu. Sifatul istifal. Kemudian sifatul itbaq yang keenam. Yang ketujuh sifatul itbaq al-itbaq. Al-itbaq. Lawan katanya sifatul ismat. Sifatul infitah. Ya, al-infitah. Al-isti'la, al-istifal, itbaq, al-infitah. Kemudian yang masuknya yang ke-8. Yang ke-9 sifatul idlaq, al-idlaq. Yang lawan katanya al-ismat. Ya, dari sifat-sifat ini kita hanya mengenal saja. Ini loh sifat-sifat huruf, namanya saja. Ya, gak perlu kita paham ini sifatnya gimana. Yang penting ini namanya gitu ya. Makanya saya ketika dulu sama Syaikhul Karim hanya dijelaskan ini loh sifat hamas hurufnya ini, syiddah ini hurufnya. Itu aja. Saya itu langsung dilengkap sama beliau. Cuma 1 hari selesai ini. Ya, yang nggak panjang-panjang aja. Coba kita mengenal saja sifat-sifat ini. Yang terpenting adalah hurufnya. Kita paham masuknya hamas, masuknya syiddah. Hamas ini banyak sekali hurufnya. Kita kan tahunya hamas kan hanya kaf, ta, itu ada hamasnya. Padahal yang lainnya ada sifat hamas, ya. Bahkan ada belasan huruf itu sifat hamas. Cuman hamasnya tidak nampak. Seperti ya ba, kamu kita lafadzkan ba, enggak. Ba mungkin misalnya. Tapi ba bukan hamas. Termasuk al-jahr. Cukup masyaallah ini hanya pengenal saja. Mungkin minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Karena nggak begitu penting, hanya saya tulis saja. Mungkin minggu depan pakai papan lagi insyaallah. Ya, yang penting talakinya. Gimana Pak? Gimana? Yang penting talakinya yang penting ya. Ya simbol aja tulis. Supaya kita paham. Insyaallah minggu depan kita jelaskan huruf-hurufnya. Apa yang termasuk huruf-huruf hamas, isti'la. Tentunya isti'la ini sudah sering kita bahas ya. Isti'la karena huruf-huruf penting ya. Huruf-huruf tebal.